Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih berada di atas iman dan Islam, dan kita masih berusaha berjuang untuk meniti jalan kebenaran, berusaha dan berjuang semaksimal mungkin mencontoh cara beragama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam sisi akidah atau keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, termasuk juga dalam berakhlakul karimah, tindak tanduk dan sikap kita, serta bagaimana seni interaksi dan bergaul kita dengan berbagai lapisan masyarakat. Semuanya kita upayakan, kita usahakan agar benar-benar mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini kita masih berkutat dan berusaha mencontoh bagaimana cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bersucinya beliau, yaitu bagaimana wudunya, bagaimana mandi janabatnya, bagaimana tayamumnya, bagaimana membersihkan najisnya, lalu juga mencontoh bagaimana sholat beliau yang beliau perintahkan dalam sebuah hadis. Beliau menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini jangan diartikan muni usolli. Ra'aitumuni, salatlah kalian, ra'aitumu, sebagaimana kalian ni melihatku. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Begitu pula puasa, haji, umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita sudah berupaya secara maksimal bagaimana supaya ibadah kita sesuai dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak kita lupakan yang lebih prinsip, yaitu masalah keyakinan, masalah akidah, bagaimana tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kerasnya beliau memperingatkan kita dari kesyirikan yang mengotori tauhid. Kemudian mencontoh pula bagaimana muamalah dari sisi transaksi, bagaimana jual belinya Rasulullah, hutang piutang, menggadaikan barang, dan juga fikih-fikih muamalah yang kontemporer. Kita upayakan semuanya merujuk kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita berpegang teguh bahwasannya cara beragama kita ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perkataan seseorang. Siapapun orang tersebut, apakah seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik, apalagi seorang ulama, maka yang jadi patokan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Malik, ulama Madinah, salah seorang ulama madhab, dan beliau adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika berada di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ucapan siapapun bisa diterima
dan bisa ditolak, kecuali ucapan yang ada di dalam kubur ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang disampaikan Rasulullah dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perbuatan beliau, persetujuan beliau, itu yang kita jadikan landasan. Bukan kita meremehkan para ustadz, para kiai, para gus, para mubalik, para ulama, tapi kita mengikuti mereka jika mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah berinteraksi, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya Allah menurunkan teori-teori, tapi Allah langsung hadirkan di tengah manusia contoh nyata kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mencontoh beliau, jamin ya, ada jaminan dari Allah tidak akan keliru. Allah sendiri yang merekomendasikan. Bagaimana Allah menekankan kepada kita dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Yang mengatakan Allah sendiri. Dan Allah juga yang merekomendasikan beliau dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Kalau Allah yang merekomendasikan, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan bahaya. Allah yang merekomendasikan, sudah contoh nabiku, Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan keliru. Ucapannya, tindak tanduknya dari yang kecil sampai yang besar atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kemudahan dari Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Tugas kita hanya menggali, mencari tahu lebih jauh. Dalam kitab Kaifa Amalahum, seni berinteraksi Rasulullah SAW, kita mendapati bagaimana sikap Rasulullah, tindak tanduk beliau, teknik beliau dalam bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat yang terbawah sampai yang paling atas. Sehingga ketika hari ini kita ingin berinteraksi dengan seseorang, kita lihat orang ini siapa. Oh, orang ini adalah istri, suami. Bagaimana sikap Rasulullah? Oh, orang ini adalah anak kita. Bagaimana sikap Rasulullah? Oh, ini adalah teman. Ini tetangga. Ini orang yang punya kelebihan khusus. Ini orang yang cacat. Ini orang yang status sosialnya rendah, misalkan dianggap rendah. Ini yang tinggi. Dan berbagai lapisan masyarakat di sana sudah detail bagaimana cara berinteraksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita jika mengikuti beliau dijamin 100% tidak akan salah. Ini harus menjadi pijakan dan acuan kita bahwa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada jaminan di atas kebenaran, tidak akan keliru. Jangan kita ragu lagi. Jika memang benar dalil yang kita gunakan adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih yang memang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita masih membahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan putra putri beliau. Di antaranya beliau memilih nama-nama yang baik, terutama yang bermakna kebaikan-kebaikan untuk putra-putri beliau. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita sebagai orang tua untuk lebih menghargai anak-anak kita yang perempuan. Di mana siapapun yang memiliki anak perempuan, Rasulullah menyebutnya 3, dalam hadis yang lain 2. Kita punya anak perempuan 2 atau lebih yang kita besarkan hingga dewasa, dirawat dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang, maka mereka akan jadi perisai pelindung kita dari api neraka. Ini adalah sebuah motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika barangkali di antara kita kadang, apalagi tidak punya anak laki-laki, merasa aku nggak dikasih anak laki-laki, perempuan semua tidak enak. Nah, kita ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita patut berbahagia, bersyukur dengan anugerah anak-anak perempuan
yang menjadi salah satu aset jangka panjang kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sudah kita bahas, tugas ayah terutama mencarikan jodoh bagi putri-putrinya. Dan walaupun begitu tetap atas persetujuan dari putri-putri kita. Dan hendaknya orang tua terutama ayah tidak terlalu membuat kriteria yang rumit bagi calon menantu laki-lakinya. Beberapa pemuda pernah datang ke rumah saya menanyakan anak perempuan ya, karena sudah usia 24 waktu itu. Nanya syaratnya jadi menantu Ustadz bagaimana? Cuman 2 saya bilang. Yang pertama solih, yang kedua anak saya mau, udah selesai. Nggak ada syarat yang lain. Ya, solih saya melihat akan ngecek bagaimana beragamanya, bagaimana akhlaknya. Kalau berdasarkan pengamatan saya secara zahiriyah saja, bertanya kepada orang-orang yang kenal dengan anak ini, dinyatakan anak ini solih, terus anak saya dipertemukan mau, ya sudah selesai. Urusan lainnya belakang nanti. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seringkali banyak para pemuda yang berat dan merasa sulit mendapatkan jodoh bukan karena tidak ada wanitanya. Kadang-kadang terlalu rumit permintaan dari calon mertua. Kalau sudah solih, kita yakin bahwa dia tanggung jawab. Kalau sudah solih, dia pasti akan mengemban tugas-tugas sebagai suami dunia dan akhirat. Ini harus jadi kriteria utama kita sebagai orang tua. Namun solih saja belum tentu anak kita cocok, karena perlu adanya rasa suka, rasa cinta di sana. Maka disitulah ada yang namanya proses ta'aruf, perkenalan, dan nazar. Harus melihat kedua belah pihak, calon suami dan calon istri. Nah, setelah cocok, maka selanjutnya apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak berlebih-lebihan dalam masalah mahar. Memang itu adalah hak dari calon mempelai perempuan untuk menentukan maharnya. Jadi harus ditanyain oleh pihak calon laki-laki minta mahar apa. Itu memang diberi hak. Namun wanita terbaik, begitu pula keluarganya yang terbaik adalah yang tidak memberatkan mahar pernikahannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait walimatul urus, yaitu resepsi pernikahan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakannya dengan sederhana. Namun diupayakan dan sangat dianjurkan memang harus diadakan resepsi. Ya, walaupun tidak wajib tapi diutamakan. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, aulimu walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, yang dikatakan seekor kambing di sini bukan berarti acuannya minimal kambing, Pak. Karena itu minimal bagi Rasulullah bangsa Arab. Kambing itu kecil, Pak ya. Saya dan penjenengan makan ayam 1 ekor itu tidak habis, Pak. 1 ekor kalau besar, Pak ya. Nyembelih ayam jago itu jarang kita dimakan sendiri. Biasanya 1 ekor bisa sampai 7 sampai 10 orang gitu bahkan. Ada nasinya. Ya, kalau di Arab sana jangankan ayam ya, ayam yang besar itu 1 orang itu masih kurang. Masih kurang. Biasanya kambing kalau agak kecil gitu bahkan 1 ekor bisa 1 orang, Pak. Sederhana. Jadi kambing itu menurut Rasulullah dan uruf, ya kebiasaan orang Arab, kambing itu sangat sederhana, Pak. Walaupun hadisnya berbunyi aulimu walau bisyatin, adakan walimah walaupun, nah kalian walaupun dengan seekor kambing. Wah, kalau di sini bancaan kambing itu lumayan. Jadi kalau disederhanakan aulimu walau bidajajah, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor ayam. Sederhana. Tapi kalimatnya adalah aulimu, adakan walimah. Ini anjuran dari Nabi SAW. Kalau bisa nikah itu jangan diam-diaman, Pak, gitu ya. Jangan diam-diaman, diupayakan rame supaya apa?
Salah satunya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada yang menikah. Kalau ndak rame-rame nanti berduaan, ini orang curiga, ini siapa ya? Kapan nikahnya? Kok sudah berdua-duaan gitu. Ini salah satu tujuannya. Tentunya di sisi lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diupayakan diutamakan adakan walimah, acara resepsi. Resepsi itu adalah makan-makan. Secara bahasa, walimah artinya adalah jamuan makan. Apalagi kalimatnya dengan langsung to the point ke makanan. Aulimu walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kenapa yang dibahas kambing? Itu makanan. Jadi acara walimah itu intinya adalah makan-makan. Tapi kalau ngundang ustadz, ada ceramahnya itu sekedar tambahan, Pak ya. Kayaknya kalau diundang walimah ceramahnya cukup 10 menit, 15 menit itu cuma tambahan. Karena acara intinya apa Pak? Makan sebenarnya. Walimah secara bahasa adalah resepsi, itu makan-makan. Makan-makan di acara pernikahan seseorang. Memang betul Rasulullah menganjurkan mengadakan walimah. Namun walimah yang diadakan Rasulullah SAW sangat sederhana. Sebagaimana hadis riwayat dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Fatimah, maka Rasulullah menganjurkan itu, aulimu walau bisyatin, adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing ya. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah juga menyiapkan beberapa gandum ya untuk makan. Jadi tidak hanya dagingnya tapi ada makanan hal karbohidratnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh walimah dengan lebih besar? Silakan, hanya saja diutamakan sederhana itu lebih baik, sesuai dengan kemampuan. Walaupun mampu, maka sederhana ini lebih baik, tidak berlebih-lebihan. Apalagi nun sewu, pada hari ini seringkali walimah itu jadi ukuran status sosial seseorang. Jadi artinya hanya demi prestis, hanya demi gengsi diadakanlah walimah yang besar-besaran. Sebenarnya ini banyak sekali mudorotnya. Secukupnya, kalau memang tamunya banyak pasti butuh ruang lebih banyak, misalkan sewa gedung, dan tidak harus mewah. Kalaupun harus pasang terop, diupayakan jangan sampai menzolimi orang lain. Gara-gara pernikahan anak kita ribuan orang gak bisa lewat 2 hari, harus putar-putar. Ini kan sayang sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang menyulitkan orang lain. Bagaimana rumah tangga anaknya akan dipermudah oleh Allah, diawali dengan mempersulit orang lain. Dan ini sering membuat orang tidak nyaman. Ditutup. Kalau ditutupnya ada alternatif yang dekat, muter. Mau ke Mojosari, muternya lewat Krian. Ya Allah, kasihan ya. Misalkan gitu. Ini harus jadi pertimbangan. Jangan sampai mengganggu dan menzolimi orang lain gara-gara acara pernikahan. Kemudian pernikahan yang terlampau bermewah-mewahan, ini memang di sana banyak sekali mudorotnya. Yang pertama, yang paling utama dikhawatirkan ada sikap pamer di sana, pamer kekayaan kepada teman-teman yang lama sudah tidak ketemu. Wah, pernikahannya mewah sekali gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kalau niat untuk pamer, jelas ini perbuatan dosa. Niatnya pamer kekayaan, pamer bahwa saya mampu mengadakan acara walimah yang besar. Tergantung niat. Kalau memang besar itu demi menyenangkan teman-teman, menyenangkan fakir miskin, tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini yang kaya diundang soalnya buane akeh. Jangan sampai jadi pertimbangan itu Bapak Ibu. Kita membuka atau mengadakan resepsi pernikahan bukan dalam rangka berbisnis, tapi mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah sikap boros yang tidak disukai dalam agama ini. Kalau sampai berlebih-lebihan, jatuhnya pada tabdzir, di mana Allah melarang perbuatan tersebut.
wala tubadziru tabdzira, janganlah berlebih-lebihan berboros-borosan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, orang-orang yang berboros-borosan itu adalah temannya setan. Nah, yang dicontohkan Rasulullah SAW anjuran mengadakan acara walimah, namun bukan berarti harus berlebih-lebihan, bermegah-megahan, secukupnya. Walaupun ada uang, maka alangkah lebih bijaknya uang yang ratusan juta itu digunakan untuk kedua mempelai, lebih baik. Oh, tapi kan itu tanggung jawab suaminya. Nah, kita akan masuk pada poin berikutnya, bahwa Rasulullah SAW sebagaimana ketika pernikahan Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 821, Rasulullah ketika menikahkan putri beliau Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengirim beberapa perlengkapan ya untuk kedua mempelai ini. Yang pertama, Rasulullah membuatkan rumah sederhana di dekat dengan rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah ke pintu yang biasa malaikat Jibril masuk, disebut pintu Jibril. Dibuatkan rumah sederhana oleh Rasulullah dekat dengan rumah beliau. Kemudian Rasulullah mengirimkan beberapa lembar kain dan menghadiahkan sebuah bantal dari kulit. Jadi lapisannya kulit, dalamnya adalah daun-daun kurma. Dan juga Rasulullah memberikan hadiah 2 gilingan mesin tangan ya, batu. Kalau orang sini mungkin, kalau sekarang blender, kalau dulu cobek ya, ulek-ulek sama cobek gitu ya. 2 mesin gilingan tangan untuk mengulek bumbu atau mengulek gandum begitu ya. Dan juga 2 buah wadah. Ini yang disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebuah sunnah contoh Rasulullah SAW, bahwa acara pernikahan termasuk pasca pernikahan maka tidak selalu diserahkan 100% kepada calon mempelai laki-laki. Dari keluarga wanita, orang tua bisa urun di situ. Ini tergantung kemampuan dan kesepakatan. Apakah 50-50 ya acara pernikahannya, dan setelahnya nanti bagaimana. Ini tidak harus, wah setiap orang tua membuatkan rumah pasti berat. Orang tuanya masih ngontrak. Tapi jika ada, maka bisa untuk membantu meringankan kedua pasangan yang baru saja menikah. Dan Rasulullah membuatkan rumah sederhana dan beberapa perlengkapan di dalamnya untuk putri beliau Fatimah ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini 2 poin penting di saat anak-anak kita menikah, terutama dalam hal ini contoh Rasulullah ketika kita menjadi seorang ayah dari seorang anak perempuan. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak beliau jika itu masalah-masalah kecil. Lain dengan permasalahan yang besar. Ada sebuah riwayat dari Sahal bin Sa'ad. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini sangat terkenal. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, lalu Rasulullah bertanya kepada Fatimah karena tidak mendapati Ali bin Abi Thalib. Wahai Fatimah, di mana sepupumu? Rasulullah nanyanya begitu dalam hadis ini. Wahai Fatimah, di mana sepupumu? Karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Fatimah, alias keponakan dari Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, di mana sepupumu? Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah paham. Kata beliau, tadi itu terjadi pertengkaran antara saya dengan beliau. Lalu beliau marah, dan sekarang beliau pergi dari rumah. Yang pergi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat, tolong dicari ada di mana. Nanti kalau ketemu, ya informasikan ke saya. Setelah para sahabat mencari, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak jauh-jauh, hanya di Masjid Nabawi, kan dekat dari rumah itu. Sedang tidur di masjid. Maka orang tersebut melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendatangi Ali bin Abi Thalib. Sebagai seorang mertua, tidak marah beliau.
ndak mengatakan yang kasar, enak-enakan turu, mari tukar be anakku ndak. Ya. Tukaran malah ditinggal turu, ndak. Rasulullah bahkan sampai beliau duduk di sampingnya. Ali bin Abi Thalib sedang tidur. Di mana tidurnya di lantai masjid yang waktu itu tidak ada keramik, ya, tanah. Sehingga pipinya Ali bin Abi Thalib itu nempel di tanah. Maka dibangunkan dengan halus oleh Rasulullah dan dipanggil dengan panggilan yang sifatnya ini bercanda, nyantai. Dipanggilnya apa? Ya Aba Turab, bapak tanah, bangun pak, bangun pak. Sambil tersenyum Rasulullah. Ya. Dan ini panggilan Ali bin Abi Thalib waktu kecil. Sebagian riwayat mengatakan ini panggilan Ali bin Abi Thalib waktu kecil. Sebagian lagi mengatakan karena tidurnya di tanah sehingga ada tanahnya dipanggilnya Abu Turab, bapak tanah. Ya Aba Turab, bangun. Bangun. Maka bangunlah Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah hanya simple. Ya tak antar pulang. Gitu. Diantar oleh Rasulullah pulang. Tidak banyak omong. Kemudian karena Rasulullah paham, ini masalah kecil lah, masalah percekcokan biasa. Dibawa pulang, ketika pulang di depan pintu Fatimah sudah menyambutnya dengan tersenyum, sudah selesai masalahnya. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini, riwayat ini. Pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, percekcokan, perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga itu hal yang biasa, bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang soleh. Kita tahu bahwa para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia terbaik. Mereka pun sama, tetap ada sesi di mana harus bertengkar dengan pasangan. Artinya ini hal yang lumrah dan biasa, tapi jangan jadi kebiasaan. Katanya Ustadz boleh tengkar tiap hari, ini nggak normal juga Pak ya. Katanya boleh tengkar, jadi hanya tiap hari bertengkar, ini tidak sehat. Sekedar bumbu Bapak Ibu. Pertengkaran suami dan istri ini terkadang itu jadi momen penting penyampaian isi hati. Kadang kita sebagai suami, ya bapak-bapak, atau mungkin ibu-ibu sebagai istri, ada hal yang tidak enak ingin disampaikan tapi takut tersinggung. Disampaikan, kok tersinggungnya apa? Nggak disampaikan kok nggak enak, ganjel terus. Kadang lama disimpan gitu, tapi ketika bertengkar biasanya semuanya keluar, Pak. Semuanya yang tadinya ragu-ragu mau komplain keluar semua. Nah, ini sebagai momen di mana kita mencatat, asal memang ada buktinya. Istri ngomong sampean itu punya sifat yang nggak tak senengi. Nah kita catat Pak, diingat pokoknya. Kita introspeksi juga, ada nggak yang dikatakannya itu beneran ada atau cuma luapan emosi. Begitu pula istri, ketika suami marah mengeluarkan isi hatinya, diingat-ingat apa saja isinya, apakah benar ada pada diri saya atau tidak. Kalau benar berarti kita harus minta maaf dan kita memperbaiki. Kalau tidak benar kita tanyakan lagi. Benar tak sampean ngarani aku kok ini? Kapan seperti itu, di mana? Nah, diperjelas lagi, ada komunikasi. Maka pertengkaran itu adalah salah satu manfaatnya. Saat kita kondisi baik-baik saja mau ngomong itu berat. Kalau bertengkar biasanya tidak berat lagi, keluar. Hanya saja di situ butuh disaring mana yang benar sesuai fakta atau hanya tuduhan atau hanya luapan emosi. Nah, tapi kalau kebablasan akhirnya bisa merantak ke hal-hal yang lainnya. Maka hikmah keduanya, ketika terjadi pertengkaran boleh meninggalkan rumah, tapi bukan dalam rangka mutung. Terutama bagi suami. Kalau istri dalam hadis ini contohnya Fatimah tetap diam di rumah. Nggak dikit-dikit antarkan, pulangkan aku ke orang tuaku. Pulangkan saja, ingat lagu zaman dulu. Aku pada ibuku atau ayahku. Jadi dikit-dikit minta pulang. Ya kalau masalah kecil di sini dalam hadis ini, dalam riwayat ini, Fatimah diam di rumah, bukan pergi. Karena wanita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Ali bin Abi Thalib pergi, tapi bukan dalam rangka mutung karena gondok, tapi keluar dari rumah itu salah satu hikmahnya adalah menghindari adanya konflik yang lebih besar. Ini terus merantak kemana-mana. Sudahlah wis, aku tak izin nang masjid. Loh, perginya juga ke masjid, bukan nang warung kopi mbok rondo nggih.
tengkar, perginya ke warung kopi, rondo, itu nambah masalah. Pantesan sampean lungo, kerasa nang warungnya gitu ya. Perginya ke masjid Pak Ali bin Abi Thalib, merenung di situ, bukan gondok, bukan marah, tapi menghindari konflik yang lebih besar sambil merenung. Sing salah siapa ya? Jangan-jangan saya yang salah. Di masjid kan enak Pak, merenung sambil diem sampai tertidur, saking mikir gitu ya. Nah, jadi yang pertama, percekcokan bisa saja terjadi dan menimpa orang-orang solih. Itu hal yang biasa, namun jangan jadi kebiasaan. Hanya sekedar bumbu dalam rumah tangga yang salah satu fungsinya juga mengeluarkan isi hati, ya, dan juga memperbaharui cinta dan kasih sayang. Karena biasanya kalau sudah bertengkar, itu rasa cinta dan kangen kalau ketika akur itu akan lebih besar lagi, memperbaharui. Dan boleh pergi dari rumah, terutama bagi laki-laki, tapi diupayakan ke tempat yang baik, ke masjid, ke rumahnya ustadz, sambil nanya, konsultasi, ya, kalau memang tidak bisa menyelesaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah tidak mencampur atau mengintervensi, campur tangan dalam urusan rumah tangga putra putri beliau jika itu masalah-masalah yang kecil. Adapun kalau masalahnya besar, tentu harus diselesaikan, boleh melibatkan orang tua. Selanjutnya sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah terbiasa menyambut putra putri beliau, terutama putri beliau, ya, karena kita tahu bahwa putra beliau meninggal ketika mereka masih kecil. Rasulullah SAW ketika rumah beliau dikunjungi putri-putri beliau, maka beliau menyambut dan menghormati. Yang dilakukan Rasulullah ketika Fatimah atau putri yang lainnya datang, begitu datang, assalamualaikum, buka pintu, maka Rasulullah berdiri dan memegang tangan putri beliau, dipegang dan cipika-cipiki begitu, disayang sekali oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau sudah sepuh dan putra-putri beliau sudah berkeluarga. Jadi bukan hanya waktu balita, tapi sudah berumah tangga pun Rasulullah begitu hormat dan menyayangi putra-putri beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selebihnya beliau banyak memberikan nasihat kepada putra-putri beliau, anjuran bersedekah, salat malam, salat sunnah dan salat lainnya. Ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dalam bab ini, beliau sangat bersedih ketika putra-putri beliau meninggal dunia. Dan ini sebagai penjelasan yang dimulai di awal, bahwa dari 7 putra-putri beliau, ada 7 putra-putri, yang 4 wanita, yang 3 laki-laki. Dari 7 putra-putri beliau, yang 6 meninggal di saat Rasulullah SAW masih hidup. Sedangkan yang 1, yaitu Fatimah, meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika putri beliau Ummu Kulsum meninggal dunia dan dimakamkan, beliau berada di samping makamnya sambil menangis. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan termasuk ketika wafatnya Ibrahim, putra beliau, ya, ada Al-Qasim, ada Abdullah dan Ibrahim. Yang Al-Qasim meninggal usia 3 tahun, yang Abdullah kurang lebih 2 tahun, dan Ibrahim 18 bulan. Ada riwayat lain 17 bulan. Ketika sakit keras digendong oleh Rasulullah SAW dan akhirnya meninggal di atas pangkuan Rasulullah SAW, dan beliau menangis. Tangisan beliau bukan tangisan marah dengan takdir Allah, bukan tangisan ketidakikhlasan, tapi tangisan beliau menunjukkan beliau adalah seorang pribadi, sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Maka tangisan itu adalah bentuk kasih sayang beliau kepada putra-putri beliau. Maka yang beliau ucapkan saat Ibrahim meninggal, ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Seolah-olah pertanyaan itu mengatakan harusnya jangan menangis. Maka Rasulullah mengatakan, "Innaha rahmatun." Ya, tangisan ini adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Innal aina tadma wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah, sesungguhnya kedua mata ini menangis dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang Allah ridhoi.
Tidak ada ratapan, tidak ada kata-kata kebencian, kemarahan dengan takdir ini. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi lisan kita jangan sampai meratap, anggota badan meratapi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya dengan perpisahan ini wahai Ibrahim kami benar-benar sedih. Maka wajar jika orang tua sedih dengan meninggalnya putra-putrinya, namun tetap harus ikhlas dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa sikap dan interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putri beliau. Insyaallah pada bab berikutnya kita akan membahas bagaimana interaksi Rasulullah dengan cucu-cucu beliau, dan ini sebagai referensi bagi kita yang sudah punya cucu. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Semoga kita diberi kemampuan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.